Jangan kita jangan takut sobekin, mang ambil. Mau ada polisi apa, ya? Pak? Mau apa? Amun tadi kan ngomongna kieu sok lamun aya penyeredan, mah tanggung jawab diperlakeun lamun mah datang we ka dia tadi. Moal ya ngadu ka Pak Dedi moal. Lamun ieu cenah anu nia hungkul nu digusur, saya ikut campur pasti ngomong. Soalnya dagangna geus tahunan, tapi ari digusur sararea mah sama teh tanggung jawab kan apa teh ngomongna kitu. Di mata saya, Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang adil, pribadi yang bijaksana, pribadi yang selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pribadi yang mampu untuk mengayomi orang lain, pribadi yang pantas kita sebut sebagai pemimpin yang merakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video pendek tadi, kita melihat bagaimana hadirnya seorang Deddy Mulyadi yang hari ini sudah menjadi Gubernur Jawa Barat ini untuk mendamaikan warganya. Luar biasa. Padahal kalau kita mau melihat bahwa persoalan itu sesungguhnya bukan persoalan pribadi dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Tetapi hati Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar sangat luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dia berusaha untuk menemukan persoalannya. Dan dia pun berusaha untuk membantu mereka, untuk mendamaikan mereka. Dan inilah contoh-contoh pemimpin yang memang benar-benar arif dan bijaksana. Pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sosok Kang Deddy Mulyadi, di mata saya yang bukan warga Jawa Barat, saya menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang benar-benar sangat luar biasa. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Jangan kita jangan takut sobekin, mang ambil. Mau ada polisi ya? apa, Pak? Mau apa? Amun tadi kan ngomongna kieu sok lamun aya penyeredan, mah tanggung jawab diperlakeun lamun mah datang we ka dia tadi. Moal ya ngadu ka Pak Dedi moal. Lamun ieu cenah anu nia hungkul nu digusur, saya ikut campur pasti ngomong. Soalnya dagangna geus tahunan, tapi ari digusur sararea mah sama teh tanggung jawab kan apa teh ngomongna kitu. Sama teh tanggung jawab. Ini aja, Bu. Ini kan salah. Kalau dibawa ke ranah hukum, Ibu salah loh, Bu. Ibu menjual aset daerah loh. Ya, tapi mutan abi mah teu dicalet sama. Enggak fakta, Bu. Karena nggak ada istilah jual langganan. Ketika jual langganan, Ibu bisa ngasih data nggak? Bahwa ada langganan jual ke Ibu. Ante dah cuma sami dah. Ya itu Ibu salah, Bu. Kalau Ibu, ini ranah hukum saya kasih tahu, Ibu salah. Ibu kalau dilaporin hari ini bisa ditahan. Sekarang Ibu pilih mana? Kita ini hidup baik-baik, Bu. Hidup nggak boleh dapatin rezeki yang tidak berkah. Ya, ini mah kieu So, gimana? Yang penting kan uang dia balik. Balikin aja uangnya, Bu. Ari abi kada ngabalikeun 20 juta mah abi teu sanggup. Ibu sanggupnya berapa balikin? 5 juta, Pak, abi. Enggak, gini. Saya emang nggak mau warga saya begini. Ya kan? Ibu nggak boleh dosa. Ya kan? Karena kalau Ibu bawa hari ini ke Polres, Ibu ditahan loh sekarang. Tapi Ibu nggak boleh menerima uang yang bukan haknya. Ya, itu udah terima salah. Ya sudah, saya nggak mau kalau Ibu hanya ngembalikan 5 juta. Tapi nggak ada, Pak, uangnya udah kemana, udah habis. Ya tetap harus dibalikin. Iya, memang. Saya emang segitu. Nah, enggak, saya nggak mau. Ibu balikin semuanya 20. Tapi kalau untuk saat ini, Pak, belum. Ya nggak apa-apa. Persoalan Bapak mau ngasih tempo, yang penting Bapak sanggup balikin. Kapan Bapak sanggup balikin? Kalau 10 juta hari ini saya bayar. Oke, sini uangnya. Ya, terima kasih ya. Nih, Bu. Nih, sini Ibunya. Ini uangnya ini 10 juta. Ini 10 juta ya. Ini 10 juta sama saya ditambah 11 juta. Aman. Ya? Dah salaman sama Ibu, nggak boleh ini lagi. Sini, Bu. Udah, Pak. Nggak boleh Ibu sini. Sok Ibu. Kita hidup, Ibu berkerudung, beragama, hidup harus saling memaafkan. Sini Ibunya. Ya. Dah. Ya. Sudah.
saya udah nyelamatin ibu, saya ngeluarin 11 juta buat dia, Bu. Demi Iya. ibu loh. Iya, Pak. Gitu. Atur Ya. nuhun, Pak. Ya. Gitu. Nah, saya 11 juta loh. Saya kan apa urusannya? Dapat untung nggak, apa-apa nggak. Tapi demi kebaikan warga, nggak boleh bertengkar dan harus ngambil uang yang baik. Kalau nuduh sama pemerintah korupsi, ini juga korupsi. Iya. Karena aset negara dijual. Ya. Ya. Dah, nanti diambil 11 juta lagi, ngambil ke bank, saya lagi ngambil ke ATM. Ya. Dah, udah bisa dagang dengan baik. Ya. Ya. Dah, Bu maafin Bu, nggak boleh. Orang muslim salah ya, saling memaafkan. Ya, dah, ya, yuk, Bu, ya, dah. Yuk. Itulah hebatnya Kang Deddy Mulyadi yang saat ini sudah menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Dan saya pikir tidak semua pemimpin bisa lakukan hal-hal sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Hebatnya Kang Deddy Mulyadi itu selalu berusaha untuk mendamaikan warganya, berusaha untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kalau kita melihat dalam cuplikan video tadi, sesungguhnya ibu yang berkerudung itu yang salah. Karena dia telah menjual tanah di atas trotoar. Dan seharusnya tanah itu bukan milik pribadi, tetapi itu adalah tanah milik negara. Tapi demi kebaikan warganya, seorang Deddy Mulyadi dia rela mengeluarkan uang pribadinya sebesar 11 juta. Padahal, kalau kita mau melihat, apa sih urusan saya? Itu urusan kalian berdua. Saya tidak punya urusan. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin-pemimpin seperti ini atau orang-orang seperti ini memang sangat sulit kita temukan di bangsa ini. Apalagi sampai mengeluarkan uang pribadi demi mendamaikan orang lain. Tetapi ya mungkin ini adalah karakter, jiwa kepemimpinan yang sudah tertanam di dalam diri seorang Deddy Mulyadi. Tidak heran bila pada akhirnya masyarakat Jawa Barat semakin hari semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Ya, walaupun hari-hari belakangan ini seringkali kita menemukan orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi memberikan kritikan-kritikan yang pedas, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hanyalah pencitraan semata, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hanya demi konten dan lain sebagainya. Tergantung dari perspektif mana Anda melihat. Kalau saya yang adalah rakyat jelata, masyarakat biasa, yang tidak punya jabatan, tidak punya kepentingan dalam politik, pasti kita akan melihat dengan hati nurani kita. Tetapi kalau orang-orang yang punya kepentingan, pasti akan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini. Entah itu merasa tersaingin, entah itu merasa bahwa kalau semakin hari Kang Deddy Mulyadi ini namanya semakin populer di bangsa ini, tentu ada rasa iri, ada rasa sakit hati, sehingga terkadang mencari segala cara untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi perlu kita sadari bahwa orang-orang baik, orang-orang benar, itu biasanya selalu dikelilingin oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar pula.
Jadi buat kalian yang berniat jahat untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, dengan cara apapun, yang namanya kebenaran itu tetap nomor 1. Pemirsa, berikut ini ada satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana bapak tersebut berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi dan Ibu Khofifah yang adalah Gubernur Jawa Timur ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, karena di mata bapak ini dia menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bukan seorang kiai, tetapi beliau sangat islami. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gubernur Jawa Barat menghentikan aktivitas meminta sumbangan di jalanan untuk pembangunan masjid. Pertama, alasannya ini soal keselamatan. Yang kedua, soal mengganggu jalanan, menimbulkan kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, alasannya adalah memperburuk citra agama Islam. Mau bangun masjid kok minta-minta di jalanan. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tidak sekedar menghentikan, tapi juga memberikan solusi. Ngasih duit sumbangan 30 juta. Wes, jangan minta-minta di jalanan lagi. Uang 30 juta dikasih. Ingat, Pemprov Jawa Barat duitnya banyak. Anggaran bantuan sosial wono, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah di Jawa Timur tidak ada aktivitas sumbangan masjid, sumbangan pembangunan masjid, minta-minta di jalan. Bahkan di tengah jalan itu kadang-kadang ada yang pakai apa itu aba-aba, sehingga laju kendaraan itu menjadi lambat. Orang kenceng mau tidak mau harus lambat. Dan ini membahayakan. Apakah Gubernur Jawa Timur, Khofifah, pernah turun ke jalan, keliling-keliling di kabupaten-kabupaten yang meminta sumbangan di tengah jalan? Kamu pernah lihat enggak? Kalau pernah lihat, silahkan komen. Kalau ada bukti foto, bukti video, silahkan itu tunjukkan ke Cak Soleh. Kalau saya sendiri belum pernah melihat, baik itu Gubernur Jawa Timur, baik itu Wakil Gubernur, baik itu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ketua Nahdlatul Ulama, bukan ketua organisasi Muhammadiyah, tapi perilakunya sangat islami. Bagaimana harkat martabat agama Islam itu dijunjung tinggi. Minta-minta sumbangan di jalan, ojo bikin malu. Ayo, dengan adanya konten ini adalah kritikan. Kita membandingkan Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Timur, menjadi cambuk supaya melakukan hal yang sama. Keliling ke kabupaten-kabupaten, cari permasalahan-permasalahan masyarakat, selesaikan. Itulah hakikat pemimpin. Bukan di Surabaya tok. Ini bukan Gubernur Surabaya, Gubernur Jawa Timur, membawai 38 kabupaten kota. Ayo silahkan keliling. Contoh itu Deddy Mulyadi. Saya tidak membandingkan dengan Nabi. Saya tidak membandingkan harus seperti malaikat. Tidak. Deddy Mulyadi baru jadi gubernur. Ketika kebijakan apa yang dilakukannya baik, wajar harus dicontoh. Ayo teman-teman, viralkan konten ini sebagai edukasi supaya masyarakat dari Ngawi sampai Banyuwangi juga mengingatkan kepada pemimpin agar melakukan hal yang sama seperti Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melarang minta sumbangan masjid di jalan, bikin citra Islam jelek katanya. Terus ada yang komen, budaya nggak boleh dihilangkan, itu sudah hal yang lumrah katanya.
2.000 tidak membuatmu miskin. Anjing, bisa-bisanya ada yang komen gitu anjing. Siapa yang kalau ngelihat kontennya Kang Deddy Mulyadi tuh kita semua tuh pada gini nih. Itu apa artinya? Googling. Apa artinya itu? Googling. Gue nih ya, gue tuh kan keturunan Jawa Barat. Jadi bokap gue tuh asli dari Garut Cipanas, ya kan? Nah, gue aja tuh jadi pengen belajar bahasa Sunda gara-gara ada kontennya Kang Deddy Mulyadi. Baru kali ini gue tuh bisa yakin ngomong gue bangga keturunan Jawa Barat. Kalau misalnya digadang-gadang Jawa Barat itu ya memiliki tagline Jawara, pada kesempatan kali ini gue jadi yakin gitu bahwa memang Jawa Barat itu Jawara. Lihat aja sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi. Yang paling keren itu adalah pada saat Kang Deddy Mulyadi itu membahas tentang yang namanya berapa sih uangnya ini segala macem, berapa sih totalnya, itu untuk apa sih dan lain sebagainya. Itu yang paling gue suka satu. Yang kedua adalah ketika Kang Deddy Mulyadi itu pengen lagi ya mengaktifkan yang namanya jalur-jalur kereta yang bekas zaman Belanda dulu, itu diaktifin lagi cuy. Rencananya tahun depan itu, jadi saat ini tuh direncanain dulu, tahun depan baru dikerjakan. Kenapa? Karena menurut Kang Deddy sendiri bahwa transportasi yang memang sangat efektif untuk mengangkut banyak orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu hanyalah kereta api. Terutama di wilayah Jawa Barat. Lu kebayang gak sih? Misalnya nih kereta apinya nih, dia bakalan ngelewatin gunung, bukit, gitu kan. Terus misalnya kanan kiri itu yang kita bisa ngelihat gitu, sungai, danau, segala macem, itu bakalan jadi pariwisata tersendiri gitu. Sehingga peningkatan di sisi pariwisata Jawa Barat itu akan meningkat. Terus masyarakat juga jadi punya kesempatan untuk lebih kreatif lagi. Terus bisa punya peluang untuk dapat tambahan gaji atau bahkan tambahan pekerjaan gitu. Ya kan? Makanya untuk itu buat seluruh saudara-saudaraku yang di Jawa Barat, selamat ya sekali lagi. Jadi pengen cepet-cepet deh ke Bandung, ke Sukabumi, ke Garut terutama gitu ya kan. Untuk ngeliat perubahan nyata hasil kerjasama dari para pihak bupati, lurah, dan juga bersama dengan gubernur tercintanya, yaitu adalah Kang Deddy Mulyadi. Congrats! Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang tampaknya semakin hari ada begitu banyak orang yang jatuh cinta dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Tidak saja masyarakat Jawa Barat yang suka dengan gebrakan-gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi orang-orang di luar Jawa Barat pun merasa iri. Saya berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten, tetap menunjukkan jati dirinya Kang Deddy, bahwa memang seorang Deddy Mulyadi itu memang sudah mewakafkan hidupnya, mewakafkan dirinya untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik. Dan yang saya suka dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah pribadi yang tidak anti kritik. Ada orang yang caci maki, ada orang yang hina dina, ada orang yang ngancam dan lain sebagainya. Seorang Deddy Mulyadi tidak pernah mundur. Yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan, yang namanya keberpihakan kepada masyarakatnya, Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini tidak pernah mundur sejengkal pun. Itu hebatnya Deddy Mulyadi. Lalu hal yang saya suka dari Deddy Mulyadi itu sebenarnya setiap warganya ada persoalan, setiap warganya ada musibah atau ada bencana, seorang Deddy Mulyadi selalu berada di tengah-tengah mereka. Dan hebatnya lagi, kehadiran Deddy Mulyadi itu, dia mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu hebatnya Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya bisa menjadi inspirasi buat kita. Khususnya kepada para pemimpin. Entah itu engkau sebagai gubernur, entah itu engkau sebagai bupati,
wali kota, camat, desa. Kalau kalian bisa mengikuti contoh-contoh yang baik yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya pikir kalian akan menjadi Deddy Mulyadi berikutnya. Kalau Deddy Mulyadi saat ini viralnya di Jawa Barat dan segala sesuatu yang beliau lakukan hanya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat, tetapi siapa tahu besok lusa kita akan menemukan bahwa ada sosok-sosok pemimpin yang lain yang karakter dan jiwa kepemimpinannya seperti Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kapan dan di mana akan muncul pemimpin seperti itu? Saya janji, kalau ada pribadi sosok pemimpin yang mau mengikuti gebrakan-gebrakan seperti Kang Deddy Mulyadi, saya akan terus bersuara. Saya akan terus mendukung. Tetapi ya sangat susah. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita menemukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Buat masyarakat Jawa Barat, jangan pernah terlena dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian sebagai rakyat yang telah memilih beliau, kalian sudah menaruh kepercayaan kepada beliau, kalian juga punya tugas pokok, punya tanggung jawab untuk selalu mengawasin beliau. Jikalau beliau salah, tegurlah. Jikalau beliau berbuat tidak benar, kritiklah. Tetapi ingat, tetap mengedepankan apa yang namanya tata krama, yang namanya etika, yang namanya sopan santun. Apalagi seorang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang tidak anti kritik. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian bisa menambah informasi baru buat kita semua, dan semoga saja segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa menginspirasi kita. Siapa tahu hari esok, lusa, dan seterusnya kita bisa menjadi the next of Deddy Mulyadi ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.